Mohon maaf karena ada beberapa kesalahan teknis, maka Zoom meeting kita hari ini terlambat beberapa menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada webinar yang ke-9 pada hari ini. Salawat beriring salam kita sampaikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu Dewi Nursanti selaku Kepala BKPSDM Kota Langsa, Ibu Siti Zuriah SH selaku staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Setda Kota Langsa, Ibu Ernianti SSTP MSP selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa, dan seluruh teman-teman ASN selaku peserta webinar kali ini. Para peserta sekalian, perkenalkan saya selaku moderator yang akan menjadi pembimbing pada kegiatan kita hari ini yang akan membahas topik masalah etika ASN. Sesuai dengan agenda yang telah dirancang pada webinar kita kali ini, acara pembukaan akan disampaikan oleh Ibu Siti Zuriah SH dan penyampaian materi oleh Ibu Ernianti SSTP MSP selaku narasumber. Sebelum memulai acara kita, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Tapi kalau bisa sebelumnya karena Baiklah, selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Zuriah SH
selaku staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Sekda Kota Besar. Kepada Ibu Siti Zuria, waktu dan tempat, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala BKPSDM Kota Langsa, Ibu Dewi Nursanti SHMH, narasumber yang berkompeten dan berintegritas, Ibu Ernianti SSTP MSP. Selamat datang Ibu Erni. Para peserta webinar yang saya banggakan, serta seluruh jajaran panitia pelaksana dari BKP SDM Kota Langsa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam rangka mengikuti webinar seri ke-9 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Langsa melalui BKP SDM Kota Langsa dengan tema yang sangat relevan dan strategis, yaitu etika aparatur sipil negara. Webinar ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Langsa dalam membangun budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai moral integritas dan profesionalisme, etika ASN, bukan sekedar norma perilaku, tetapi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani. Melalui platform Langsa Sibelang, kita telah memasuki seri ke-9 dari kegiatan webinar yang bersumber daya aparatur. Ini adalah bukti nyata bahwa transformasi digital dan pembelajaran berkelanjutan menjadi prioritas dan pengembangan ASN yang adaptif dan berdaya saing. Saya berharap melalui semua dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya etika dalam pelaksanaan dan fungsi sebagai pelayanan publik. Mari kita jadikan momentum ini sebagai refleksi dan motivasi terus memperbaiki diri, memperkuat integritas, serta menjaga marwah profesi ASN. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga webinar ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Zuria yang telah memberikan kata-kata sambutannya untuk acara kita hari ini. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara inti, yaitu pemberian materi yang disampaikan oleh Ibu Erniati selaku narasumber selama 60 menit ke depan. Kepada Ibu Ernianti, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku sebagai narasumber pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, insya Allah kekuatan iman,
Salawat beserta salam kejunjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Ibu Siti Zuria selaku staf ahli, terima kasih yang telah memberikan kesempatan kepada saya juga Ibu Dewi Nursanti sebagai Kepala BKPSDM serta jajaran seluruhnya yang telah melaksanakan dan telah menyukseskan kegiatan Sibelang seri 9 hari ini. Baik, mohon izin sebelumnya, sudah pasti saya bukanlah manusia sempurna karena yang kita ceritakan hari ini adalah etika ASN yang luar biasa, yang kita pahami bahwasannya untuk menyampaikan tentang etika ASN ini tidak lepas dari konsep ini bagus ya, luar biasa. Kita lihat dulu dengan kondisi hari ini bahwasannya kita dalam konteks Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, etika ASN ini tidak terlepas dari adab dan bagaimana cara kita bekerja dengan baik sebagai ASN. Dan ini masih dalam bulan Maulid Nabi, di mana suri tauladan terbaik kita bukannya sekedar aturan, tapi nanti kita lihat ada prinsip-prinsip besar dalam meniti etika-etika sebagai ASN, yaitu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa secara harfiah dan normatifnya, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana keyakinan kita sebagai umat Islam. Baik, pada hari ini kita akan melihat ya sama-sama. Saya juga refleksi diri untuk diri saya sendiri, bukan berarti memberikan materi ini adalah hal yang luar biasa bagi saya, menyampaikan teori dan sama-sama belajar membenahi diri untuk menjadi lebih baik sebagai ASN. Izinkan materi saya buka untuk kegiatan hari ini, dan jangan sampai ada perasaan di antara kita saya mendikte, tidak sama sekali ya, tapi kebetulan saya baru melewati diklat tim di LAN, Lembaga Administrasi Negara RI. Oke, kita masuk materi pertama untuk kegiatan hari ini. Baik, inilah dia kenapa bahasa etika ASN untuk aparatur sipil negara ini adalah bagian yang terpenting dari konsep program pemerintah pusat atas kata-kata berakhlak dan bangga melayani bangsa. Itu semua nanti kita kupas dalam materi ini. Dan saya mengambil bunga ini adalah bunga abstrak yang sebenarnya bisa kita yang bentuk, kita yang pilih, dan kita yang akan bisa membentuknya menjadi indah. Bahasanya ilustrasi kembali kepada diri dan pilihan diri. Next. Oke. Sebagai pemateri, tak kenal maka tak sayang, maka saya coba memberikan pemahaman inilah diri saya dengan kapasitas saya. Dan alhamdulillah sejak 97 saya sudah jadi PNS dan saya menikah. Saat ini suami saya sudah almarhum 3 tahun yang lalu, anak saya 3, dan saya sekolah seluruhnya dari SD, dari TK bahkan ya sampai SMA itu di Langsa. Dan alhamdulillah dapat kesempatan sekolah di luar. Dan next. Baik. Saya Sibelang seri 9. Saya punya moto, ini mungkin moto pribadi, yang saya juga adopsi dari orang, bukan berarti saya yang ciptakan ini. Adopsi saya yaitu halalkan gaji. Jadi kita memiliki gaji sebagai ASN atau P3K sekalipun ataupun PNS dan pekerja pelayan masyarakat intinya mendapatkan gaji, maka ada moto di hidup saya halalkan gaji. Dan dari surat Al-Ra'd 2 ayat 11 ini kita ambil kesimpulan inti saja, izin saya tidak membacakannya. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubahnya sendiri. Jadi ini pilihan diri. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, maka kamu harus merubahnya sendiri. Termasuk kita hari ini introspeksi juga kepada diri saya sendiri dan juga teman-teman saya ajak bersama. Next. Baik. Etika ASN tidak terlepas dari konsep teori yang sudah dibuat sebagaimana program pemerintah. Pentingnya etika ASN. Seberapa penting sih etika ASN? Sangat-sangat penting, dan etika ASN bukan hanya sekedar sebuah aturan, tapi fondasi penting dalam melayani publik,
itu kaitannya dengan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, kalau kompas untuk bertindak, iya, kompas itu ada utara, barat, timur, selatan, ya barat daya, barat laut, timur laut, selatan timur laut. Nah, itu konsepnya tetap dalam koridor ini loh, panduan kita sebagai kompas kemana saja dan bentuk apa saja yang harus kita kerjakan, di bidang apa saja yang harus kita laksanakan, dan di karakter apa dan peran apa. Dan mungkin kalau di kita jabatan apa seperti itu. Nah, fondasi ASN ini jelas. Etika ASN berlandas pada Pancasila. Nah, Pancasila itu sendiri adalah nilai-nilai luhur bangsa yang nggak terlepas dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Kita ini. nggak bersama, Fondasi kita nggak punya etika. sila Pancasila yang pertama, dari sila pertama sampai kedua, dan susunan dari pemikiran-pemikiran, perjuangan-perjuangan dari para pejuang kita yang luar biasa. Muncullah Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan lanjutan tonggak sejarah saat kita merdeka dan dimulai untuk memandangkan kita punya undang-undang, kita punya dasar negara, seperti itu. Dan kita punya aturan lanjutannya itu Undang-Undang Dasar. Selanjutnya juga ada landasan yang spesifik diberikan untuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, walaupun sebelum-sebelumnya sudah ada tentang ASN itu sendiri. Dan selanjutnya direvisi kembali pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Next. Baik. Jadi konsep-konsep ini kita lihat kembali ya, bahwasannya etika bukan hanya sebuah atau sekedar aturan, tapi bagian dari fondasi penting untuk melayani masyarakat dan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan di lingkungan manapun kita bergerak. Nah, kita ambil definisi bahwasannya definisinya etika itu adalah pedoman sikap, perilaku, dan tindakan yang harus kita taati oleh ASN dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup etika bernegara. Ya, saat ini kita juga konsepnya adalah seorang warga negara yang sedang mengisi kemerdekaan. Terus kita adalah bangsa, bagian dari bangsa yang bernegara, berkedaulatan. Terus berorganisasi, kita dalam konsep kumpulan-kumpulan orang. Saat ini juga pemerintah merupakan bagian dari organisasi itu sendiri. Organisasi terbesar di suatu negara. Nah, bersikap terhadap diri sendiri. Ini juga etika untuk diri sendiri. Kita paham nggak kita siapa? Kita akan pulang kemana? Kita akan kembali kepada siapa? Dan kita harus bagaimana untuk bersikap di dunia ini. Karena setiap detik, bahkan sepersekian ribu detik pun kita bertanggung jawab pada apa yang kita perbuat untuk diri kita sendiri. Untuk sesama ASN juga sama ya, lingkungan kita, sekeliling kita, bahkan masyarakat yang harus kita berikan juga nilai-nilai dari jabaran dan pengembangan hidup terhadap kata-kata etika itu sendiri, walaupun kita bagian dari ASN. Secara umum nilai-nilai moral ini berlaku juga ya. Norma mengatur perilaku profesional ASN untuk memastikan pelayanan publik itu baik, akuntabel, dan berintegritas, serta menjaga martabat bangsa dan negara kita. Oke, next. Baik, ini dia cakupannya. Etika ASN memiliki cakupan beberapa aspek. Tadi kita sudah sebut, bernegara, ya, bahwasannya kita harus mentaati aturan yang ada. Jadi apapun detail ya di kita sudah melekat dan kita sudah menyatakan sumpah jabatan kalau yang punya jabatan, kalau tidak sumpah PNS sendiri, atau kita sudah melayangkan dan sudah dilantik sebagai bagian dari hidup bernegara ini untuk bagian dari pemerintah. Terus selanjutnya etika dalam organisasi juga penting ya, karena untuk menjaga kerahasiaan informasi penting dan menjalin kerjasama yang baik dengan unit kerja itu luar biasa tugas kita yang terkadang kita lupa, dan ini kita coba kembalikan kepada prospek dan integritas kita kembali. Terus etika terhadap diri sendiri, memiliki potensi kita sebagai ASN bukan hanya memiliki baju yang warnanya coklat
yang memiliki atribut yang luar biasa, tapi bagaimana kita memiliki kompetensi dan pengembangan diri secara kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kualitas kerja kita. Nah, seperti itu. Jadi tidak atribut-atribut yang kita pegang atau kita pakai, tapi kita harus mampu mengembangkan diri secara kreatif dan inovatif seperti itu. Etika terhadap sesama ASN. ASN harus saling menghormati, sopan, menjaga hubungan ini nggak usah kita dengar. kooperatif dengan Ini kan sesama pokoknya ASN. Ya benar, ini Iya. dunia kerja kita mulai dari jam 8, setengah 8 kah? Kalau mungkin Senin kita jam 8 sudah mulai masuk kantor, setengah 8 di hari yang lainnya. Dalam konsep-konsep harus saling menghormati, sopan, menjaga hubungan kerja yang kooperatif dengan sesama. Ini akan menciptakan suatu kerja yang kondusif, nyaman, dan aman. Bukan hanya dunia kerja itu membutuhkan sarana prasarana yang luar biasa, karena kalau dengan sarana luar biasa, misalnya kita nyaman nih ada AC, sementara ada kantor lain cuma pakai kipas angin gitu. Tapi ternyata lebih nyaman nih di kantor yang pakai kipas angin daripada yang pakai AC, penuh dengan intrik, penuh dengan tekanan, penuh dengan fitnahan, dan lain-lain sebagainya. Mungkin dengan yang pakai kipas angin tadi lebih safe, lebih aman, lebih nyaman, bisa tertawa lepas bersama teman-teman seperti itu, dan bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan baik. Jadi etika terhadap sesama ASN ini sangat penting. Selanjutnya etika terhadap masyarakat nih. Kita sebagai ASN dengan atribut-atribut luar biasa yang kita gunakan, yang kita lekatkan di dada kita, ada korpri, ada papan nama, dan atribut lainnya, itu akan menjadi public figure untuk masyarakat. Jadi etika terhadap masyarakat ini sangat penting, apalagi ada bagian pelayanan publik yang harus kita jalankan di dunia pemerintahan, mungkin sesuai tugas voksi kita masing-masing dan fungsi kita masing-masing. ASN harus melayani masyarakat dengan ramah, jujur, adil, tanpa tekanan, serta tidak menyalahgunakan informasi atau jabatan untuk kepentingan pribadi. Kalau bahasanya ini mungkin calo-calo gitu ya. Next. Baik, nah ini dia tujuan. Kenapa kita harus belajar tentang etika ASN? Karena target visinya itu besar ya, visinya luar biasa. Ini visi yang kalau saya sendiri membaca bisa tarik nafas panjang karena membentuk masa depan Indonesia emas 2025 sampai dengan 2045. Itu bukan hal yang gampang diucapkan. Walaupun saya sendiri saat ini itu menjadi tantangan. Bagaimana kita mewujudkan dari segi etika ASN ini sendiri untuk mewujudkan Indonesia emas. Sanggupkah Indonesia menjadi emas jika kita tidak mampu memiliki etika ASN yang baik sesuai dengan idealismenya? Yang pertama, tujuan kita yaitu untuk belajar tentang etika ASN ini mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat, meningkatkan profesionalisme dan kinerja ASN. Nah, ini jelas ini ya. Jadi mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dipercaya oleh masyarakat, meningkatkan profesionalisme dan kinerja ASN, menjaga integritas pribadi dan kelembagaan ASN, menjadi teladan dalam pelayanan publik yang adil dan merata. Ini tidak boleh pandang bulu siapa dia, background dia, datang dengan pakaian lusuh kah, dengan pakaian yang bagus kah, ini khusus dengan pelayanan publiknya. Biarkan siapapun mereka, dengan kondisi apapun mereka hadir di tempat kita, sebatas itu adalah hal yang sopan, bajunya juga bisa kita sampaikan karena kita ada pelaksanaan syariat Islam, mohon izin di Aceh. Jadi kalau memang datang dengan konsep sopan, ya silakan. Jadikan ini bagian dari teladan sebagai pelayanan publik yang baik dan adil untuk merata kepada masyarakat. Next. Nah, ini dia. Kenapa saya ambil ada lubang waktu seperti ini? Ya, ini Indonesia emas. Kita sedang dari tahapan-tahapan memasuki etika ASN untuk capai Indonesia emas 2025-2045. Jadi kita harus menilik kembali, membedah etika itu lebih dari sekedar aturan. Nah, sebagai bagian dari aturan. Itu sebenarnya hal yang melindungi, hal yang
sebagai pemerintah memiliki tugas dan harapan yang luar biasa kepada ASN-nya untuk poin bahwasannya etika itu seringkali dianggap sebatas daftar aturan yang harus dipenuhi. Tetapi sebenarnya itu jauh lebih dari itu. Kenapa? Etika itu sendiri adalah kompas moral, jelaskan tentang etika, bagaimana kompas itu menuntut kita sampai menghadapi pilihan-pilihan sulit, ya nggak gampang memang. Saya dari 97 itu sampai dengan saat ini bekerja, nah menghadapi pilihan-pilihan, misalnya saat dihadapkan pada situasi di mana aturan tertulis, namun masih ambigu isinya, belum jelas tatanan aturan pelaksanaannya, atau ada celah hukum namanya di dalam aturan. Nah, etika itu adalah panduan kita untuk tetap mengambil keputusan yang benar dan berintegritas, walaupun ada celah hukum. Ya, celah hukum itu pasti ada kalau orang mampu membacanya. Ya, tapi bagaimana kita tetap dalam koridor putusan kebijakan yang benar dan berintegritas. Jadi kita cerita tentang integritas itu sendiri apa sih? Etika membentuk citra. Nah, tekanan pada setiap tindakan seorang ASN, baik di dalam maupun di luar kantor, mencerminkan citra pemerintahan. Nah, ini apa yang kita buat, apa yang bertindak kita di dalam masyarakat, walaupun itu tidak dalam koridor jam kerja, itu mencerminkan citra pemerintahan itu sendiri. Oh, gini nih namanya orang pemerintah, seperti itu kira-kira. Etika yang baik akan membangun kepercayaan publik yang baik. Sementara pelanggaran etika bisa menghancurkan reputasi yang telah lama dibangun. Kasihan, memang sedih, ini miris. Kalau kita tahu sendiri viral ya, banyak institusi-institusi yang terlibat kasus-kasus korupsi, na'udzubillah min dzalik, dari kehidupan kita mendatang. Next. Baik. Nah, ya. Kita lihat kembali, ini masih yang tadi. Mengenal nilai berakhlak, identitas baru ASN. Berakhlak. Ini dari pecahan kata-kata ya, berakhlak ini sebagai program pemerintah. Ya. Berakhlak itu punya misi bersama. Jelaskan bahwa berakhlak bukanlah program sementara, melainkan visi jangka panjang Presiden untuk mencapai Indonesia emas tadi. Untuk membentuk ASN yang profesional, karena untuk mencapai Indonesia emas butuh orang-orang yang punya pemikiran profesional, yang berkarakter kuat dalam menciptakan dan mengimplementasikan suatu program yang sudah direncanakan pemerintah. Bahkan mungkin bisa keluar dari program itu sendiri menciptakan inovasi-inovasi yang bisa dijadikan pedoman untuk mencapai Indonesia emas itu sendiri. Inilah nilai inti atau core value yang harus dimiliki oleh setiap ASN di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Berakhlak sebagai panduan praktis. Tekankan bahwa berakhlak adalah akronim yang sangat praktis. Setiap hurufnya memiliki makna yang mendalam. Nanti kita kupas satu-satu nih, apa itu berakhlak ya. Jadi etika ASN muncullah nih nilai berakhlak sebagai identitas baru ASN. Sebenarnya bukan identitas baru. Kalau ASN itu sendiri tidak menyimpang seperti itu ya. Tapi kalau ASN itu menyimpang, mungkin mengembalikan identitasnya yang memang fitrah lahirnya sudah bersih, cuman karena sesuatu dan lain hal, lingkungan, sosial, ekonomi, dan lain-lain sebagainya, sosial ekonomi masyarakat, dan tekanan-tekanan di bagian-bagian lini kepentingan, muncullah identitas ASN, maka dicoba tarik kembali, ayo kembali, hijrah kembali, ini loh identitasmu, yang dulu memang pernah ada. Nah, mendalam maknanya bisa langsung diaplikasikan dalam tugas sehari-hari. Ini adalah panduan yang mudah diingat dan dipraktekkan, bukan teori yang sulit dicerna. Oke, next. Baik, integrasi ya, integrasi etika dan berakhlak. Integrasi, ini bagian yang tak terpisah. Tunjukkan bahwa etika dan akhlak tidak akan bisa dipisah. Benar-benar tidak bisa dipisah. Etika sebagai pondasi bawah itu. Pondasi kalau rumah bahasanya pondasi paham, pasti dipahami. Sementara akhlak sebagai pilarnya,
Guna analogi yang kuat, jika etika adalah fondasi kokoh, maka nilai akhlak adalah pilar kuat untuk menopang sebuah bangunan. Bayangkan kalau bangunan itu tidak kokoh karena fondasinya pun dibangun dengan tidak baik gitu. Nah, kita dapat bahwasannya jika pilar-pilar kuat itu bentuknya adalah berakhlak, bagiannya ada integritas profesional kita sebagai ASN. Implementasi nyata, berikan contoh ya, ini contoh saya, ASN yang kuat, salah satu nilai berakhlak, akan secara otomatis menerapkan etika kejujuran. Ini kejujuran ini ya kita miris memang ada beberapa kasus, bukan berapa ya, banyak kasus di Indonesia juga, di luar negeri juga, bukan berarti hanya Indonesia, karena degradasi atau penggeseran moral, etika, kejujuran, transparansi, setiap laporan. Nah, kita coba kembali lagi. Makanya ini menunjukkan bagaimana nilai berakhlak adalah manifestasi konkret dari sebuah etika. Oke. Baik, lanjut kita masuk ke dasar hukum. Nah, ini kalau dasar hukum ya perubahan-perubahan ya untuk revisi-revisi hukum itu sendiri sudah banyak ya dijabarkan kembali pada ayat 4 di aturan terakhir bahwasannya menjelaskan nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku. Ya, ini kaitannya juga untuk menjaga kemartabatan nilai martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara itu. Oke. Next. Ada juga ini dasar-dasar hukum yang dicoba untuk pelaksana penunjang, pelaksana teknis lanjutan ya. Ada yang tentang disiplin ASN, ada juga PP ini dikaitkan dengan pelanggaran, apa yang termasuk pelanggaran dan bagaimana pengendalian terhadap pelanggaran itu sendiri, terus termasuk juga pelanggaran etika dan juga peraturan Ketua Komisi ASN sendiri mengeluarkan aturannya yang memberikan pedoman teknis terkait penanganan pelanggaran nilai dasar kode etik, kode perilaku ASN dan netralitas ASN yang sudah kita lewati beberapa waktu lalu. Baik, unsur. Nah ini, wah benar luar biasa ya. Nah ini dia berakhlak. Apa itu berakhlak? Itulah dia bagian dari berorientasi pelayanan akuntabilitas, kompeten. Prinsip-prinsip dasar yang dipegang tidak jauh dari Pancasila itu sendiri, sila pertama. Bertakwa, yaitu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua masih sama, ketaatan, ya, dengan kita mengetahui siapa pencipta kita dan bagaimana kita ke depan untuk bertanggung jawab pada Sang Pencipta kita, dan kita setia pada dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah bagian refleksi dari paham atas diri, siapa diri, mau kemana diri di akhir. Masuk nasionalisme, ini bagian dari amal ya, untuk ketaatan pada negara ini sebuah amalan yang luar biasa. Nasionalisme menunjukkan semangat kebangsaan dan mengutamakan kepentingan negara. Profesionalisme melaksanakan tugas dengan kemampuan dan moral yang tinggi. Kemampuan, kalau memang mampu, kenapa harus pas-pasan? Kalau misal bisa lebih, kenapa harus hanya ala kadar saja atau hanya rutinitas? Netralitas, tidak memihak atau bersikap diskriminatif dalam menjalankan tugas, tidak melihat siapapun, bahwasannya dia bagian dari bagian politik manapun, organisasi manapun, background siapapun. Nah, seperti itu. Integritas, bekerja secara jujur, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ini juga luar biasa. Kalau ini diterapkan, bayangkan negara kita akan menjadi benar-benar Indonesia emas. Integritas, bekerja secara jujur, bersih dari korupsi tadi, kolusi, nepotisme. Kenapa saya ulang? Karena ini kunci-kunci yang luar biasa. Ini adalah refleksi dari ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena nilai kejujuran itu nggak lepas dari sana. Bersih dari korupsi karena sifat kejujurannya. Kolusi karena mengetahui bahwasannya setiap manusia adalah sama dan tidak perlu kita berkolaborasi untuk menciptakan dosa, seperti itu mungkin ya. Nepotisme,
juga sama, bersikap adil bagaimana dengan sesama kita. Menjunjung tinggi harkat dan martabat, menjaga nama baik diri sendiri, instansi, dan negara, melayani masyarakat, bagaimana kita bisa adil, santun, empati, tanpa pamrih, dan tanpa melihat siapa yang hadir, bagaimana refleksi pakaian fisiknya, ataupun bagaimana penyampaian dia, seperti itu. Oke, next. Baik, nah, nih kita masuk kepada nilai dasar berakhlak, ya. Nah, ini dia, mulai. Ini intinya, berorientasi pada pelayanan. Nah, kita bisa pahami ya, proses cepat dan tepat, menyederhanakan prosedur. Kalau bisa cepat, kenapa harus lambat? Prosedur lengkap, urusan cepat. Ya, pernah nih saya buat juga di Kecamatan Langsa Kota dulu waktu pelaksanaan pelayanan terpadu di kecamatan. Urusan prosedur lengkap, urusan cepat. Nah, kalau memang bisa cepat dan benar, laksanakan. Sederhanakan prosedur itu, memastikan urusan itu gampang kalau memang itu sudah benar. Seperti itu. Terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, 5S, kita paham ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, nah seperti itu. Empati, kita memahami bahwasannya kita memberikan refleksi, seandainya aku menjadi orang yang kulayani dan aku sebagai pelayanannya, ganti tempat coba. Kalau itu bisa kita refleksikan, otomatis kita empati sama orang di depan kita. Merefleksikan aku di dia, dia di saya gitu. Nah, itu akan memberikan empati yang luar biasa. Next. Selanjutnya kita akan bisa melihat yang kedua. Nah, akuntabel. Akuntabel. Jelas ya, akuntabel ini sebagai tanggung jawab dan integritas. Setiap tugas diberikan harus diselesaikan dengan baik. Harus diselesaikan dengan baik, semaksimal mungkin. Buka, pikirkan kembali, kalau memang perlu cari contoh, selesaikan pekerjaan itu dengan baik, bukan dengan asal-asalan, ala kadar, ini rutinitas. Coba selesaikan dengan jadikan penyelesaian terbaik, dan setiap sumber daya yang dipercaya harus digunakan secara bijak. Artinya kita tetap harus sederhanakan proses, prosedur, dan kita harus benar-benar mengutamakan kesederhanaan dan efektivitas serta efisiensi. Disiplin waktu, nah ini dia. Contoh nyata nih ya, saya ambil 3, bagaimana refleksi dari akuntabilitas itu sendiri. Datang tepat waktu, menyelesaikan laporan sesuai dengan tenggat waktunya, menggunakan jam kerja untuk bekerja, bukan untuk hal pribadi. Kalau memang jam kerja dipakai untuk hal pribadi, ganti jam itu. Ini kembali kepada moto tadi, halalkan gaji. Kalau kita mau hidup kita tadi sudah disampaikan, prinsipnya adalah bertakwa tadi, nomor 1. Sama Pancasila juga bertakwa, maka kita tidak perlu melihat siapa dan dia bagaimana, tapi lihat ke diri kita sendiri, karena kita tidak pernah dimintai pertanggungjawaban di luar diri kita sendiri. Maka ini adalah hal yang prinsipil untuk diri sendiri. Dan nggak usah lihat orang, lah dia datangnya suka-suka, kenapa aku sudah datang cepat? Nah seperti itu, kadang ada juga yang berpikir seperti itu. Nah, ngapain kita berpikir seperti itu kalau kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri, bukan bertanggung jawab pada orang lain, seperti itu. Menggunakan fasilitas, jelaskan bahwa kendaraan dinas, jelaskan. Kenapa katanya jelaskan terus, Bu? Iya, jelaskan pada diri sendiri. Saya juga jelasin pada diri sendiri nih. Kendaraan dinas, alat tulis kantor, anggaran adalah amanah, menggunakannya harus efisien dan sesuai peruntukannya. Ya, bertanggung jawab pada diri sendiri. Nantinya juga begitu. Seperti itu. Nah, pertanggungjawaban. Nah, ini semuanya nilai-nilai sila pertama Pancasila ini. Plus prinsip dasar tadi dari Undang-Undang nomor itu tadi ya, tahun 2020 tadi. Bahwasannya 2014 ya, itu sampai saat ini juga kita siap bertanggung jawab nggak? Setiap keputusan, tindakan yang kita ambil kepada atasan, rekan-rekan, terutama kepada masyarakat, sanggup nggak nanti kita jawab itu semua? Nah, ini bentuk nyata akuntabilitas tuh ya.
kita lagi SKPK banyak disuruh menyampaikan ini loh anti korupsi. Nah, bentuk nyata akuntabilitas itu bagian dari anti korupsi. Tolak hadiah yang mengikat, pakai fasilitas negara seperlunya, laporkan pekerjaan tepat waktu, buka diri untuk evaluasi dan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Insya Allah, transformasi pembangunan kepercayaan masyarakat kepada ASN itu sendiri. Oke, next. Kompetensi. Kompetensi. Nah, terus belajar, mengembangkan diri agar mampu memberi kinerja terbaik tanpa diawasi. Ya, kenapa? Kiri kanan kita kalau kita orang Islam, kiri kanan kita udah ada yang ngawasi. Langsung persekian, ya, setiap tarikan nafas kita sudah ada yang ngawasi. Sebenarnya kompetensi ini memang refleksinya ke sana semua ini. Terus belajar mengembangkan diri untuk mampu memberikan kinerja terbaik. Dilihat atau tidak dilihat, dihargai atau tidak dihargai. Nah, manusiawi kita terkadang kesal tidak ada penghargaan. Terkadang kita kesal tidak ada pernyataan-pernyataan tertentu. Tapi biarkanlah karena ada bagian-bagian ya nanti kita sampaikan juga di akhir ya. Saya ingin nanti memberikan refleksi yang pernah saya kaji untuk diri saya sendiri dan mudah-mudahan bisa berguna untuk yang lain. Nanti kita ambil di belakang. Bahwasanya tanpa dilihat, tanpa diawasi, silakan refleksikan yang terbaik dan berinovasi. Dunia ini berubah. Yang nggak berubah Al-Quran dan hadis benar. Tapi dunia tatanan, perundangan, peraturan, kehidupan, tata cara kerja, sarana prasarana semuanya berubah. Semuanya seiring dengan zaman. Kita harus mampu berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Nah, seperti hari ini kita juga kalau dulu nih duduk dengar rame-rame di ruangan, hari ini kita bisa sama-sama di mana saja dengan kondisi bagaimana, dengan refleksi bagaimana kalian bisa ikuti dengan sosialisasi ini. Nah, itulah inovasi, itulah dunia berubah. ASN yang ideal juga harus bisa adaptasi dengan perubahan itu. Nah, ini kenapa saya ambil foto ini? Ini adalah aplikasi layanan BP POM yang ada di MAL. Ada yang sifatnya duduk di meja, tapi ini dilayani dengan komputer, dengan kemajuan teknologi, dengan anjungan online, itulah namanya, luar biasa. Jadi kita punya target, ini ada contoh dikit dari kerjaan saya. Kami tidak memiliki anggaran, tapi kami bisa mengembangkan inovasi dengan CSR. CSR itu bukan hanya dengan CSR fisik, tapi bisa juga dengan CSR ilmu, yaitu bimbel gratis di Kota Langsa. Alhamdulillah sudah mencapai hari ke-42. Oke, ini juga kita coba. Ayo ini ada peluang kerja, ini versinya saya, mohon izin. Kami menggandeng pihak-pihak penyedia jasa. Kami pakai program juga dengan BP3MI. Kami juga coba pelatihan bersama dengan balai. Bahkan balai di luar Indonesia juga ada ya. Kita coba lagi penyaluran ke tenaga kerja ke Saudi Arabia, ke Jepang. Komunikasi lagi dengan lanjutannya ke Jerman yang kita targetkan seperti itu. Jadi keluar dari zona nyaman untuk menciptakan inovasi terhadap perubahan dunia ini. Karena hari ini dunia itu di genggaman kalau kita mau dan paham serta bisa beradaptasi. Next. Harmonis. Nah, ini dia. Saling menghargai pendapat yang berbeda. Perbedaan pendapatkah? Perbedaan gayakah? Kita coba saling menghargai siapapun dalam bentuk kapasitas pekerjaan apapun. Menjunjung tinggi toleransi sesama, dia stakeholder terkaitkah, organisasikah, masyarakatkah, dunia usahakah, bahkan dengan tokoh-tokoh yang ada. Lingkungan yang kondusif ini akan menciptakan kerja-kerja yang luar biasa hasilnya, sehingga ya ini contoh-contoh kita coba bisa berkolaborasi dengan dunia bimbingan belajar, kita kolaborasi dengan dunia jaminan sosial,
kita kolaborasi dengan dunia pelatihan, badan-badan pelatihan yang skala-skala besar. Kita coba juga dengan kita andalkan etika dan akhlak, kita coba gandeng lagi mereka-mereka yang bisa bekerja sama dengan kita. Seperti itu. Jadi dengan harmonis kita bisa mencapai tujuan bersama. Next. Baik, loyal. Nah, kata-kata loyal ini bisa positif, bisa negatif ya. Loyal ini apa sih? Nah, ini harus kita pahami benar-benar. Loyal, setia pada negara, pemerintah, dan ideologi Pancasila. Loyal ini kadang-kadang bisa dalam berteman aja kata-kata loyal bisa beda. Dalam hubungan sesuatu juga, organisasi kah, pribadi kah, masyarakat kah, ya. Juga ada kata-kata loyal ini bisa negatif, bisa positif, apalagi di dunia pemerintahan. Nah, kenapa? Nah, ini kita kembali lagi, kita habiskan, nanti kita kasih contohnya. Pengabdian pada bangsa dan negara. Nah, ini juga bentuk loyalitas. Kita sedang mengisi kemerdekaan, kita sedang berjuang di sini juga. Ini apa sih kita buat webinar ini? Kita lagi mengisi kemerdekaan, kita lagi memberikan materi, kita coba bisa bermanfaat bagi semua, sama, semua juga sedang mendengar materi untuk ingin jadi bermanfaat, insya Allah, insya Allah, insya Allah ya. Terus menghindari penyebaran informasi rahasia. Nah, informasi yang rahasia yang akan merefleksikan hal yang berbeda dengan seharusnya sebagaimana informasi itu ada. Karena contoh nih ya, contoh kalau untuk penyebaran informasi rahasia ini, contoh kita ngobrolan kita seringnya di-cut, banyak yang viral ya. Bingung kenapa ini omongan kok seperti ini, padahal harusnya seperti ini gitu. Karena di-cut tadi, potongan kata-kata kita yang dipotong tersebut ya akhirnya penyebarannya difitnah seperti itu. Makanya menghindari penyebaran informasi rahasia itu lebih baik. Sebatas itu belum masuk ke ranah hukum atau hal yang tidak benar. Kalau misalnya, wah ini kita dimintain informasi untuk terkait sanggahan-sanggahan kejadian. Kita bisa merefleksikan, kita bisa memberikan informasi bahwasannya itu benar, itu sudah benar. Nah, itu mungkin boleh kita buka informasi sebatas itu di dalam penegakan hukum. Atau kita menyelesaikan fitnah yang sudah masuk ke ranah hukum. Seperti itu kan sudah ada nanti biasanya ada surat BAP-nya yang diminta ke kita untuk menyampaikan apa isi, apa keterangan, ataupun apa sih bukti-bukti sehingga itu bisa menyelesaikan fitnah yang beredar. Kalau memang bukti itu ternyata benar, akhirnya ya sudah seperti yang sekarang viral di KPK sendiri, seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini setia pada negara, pemerintah, ideologi Pancasila, ya, kata-kata loyal ini sendiri harus benar-benar dijaga kejujuran dan integritas kata-kata loyal itu sendiri. Next. Oke, adaptif. Adaptif ya. Cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Kita nih diberikan mencari solusi inovatif seperti itu. Harus mampu, insya Allah pasti bisa. Pasti bisa, karena nggak ada manusia yang tidak bisa berevolusi untuk beradaptasi, untuk mempertahankan hidup, karena dunia ini manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Makhluk yang diberikan akal pikiran yang tidak ada dengan makhluk lainnya. Kita adalah makhluk paling sempurna, itu udah di luar penyampaian kita di sini, sudah kita pahami sama-sama. Dan kalau ada yang bilang, aku nggak mampu, Anda insya Allah mampu, tapi Anda tidak pernah berpikir untuk menjadikan diri Anda mampu. Gimana sih itu caranya? Coba keluar dari kotak pikiran, aku gini-gini aja cukup gitu. Coba keluar dari pikiran, aku nggak mungkin bisa. Nah, Ibu pernah nggak konsepnya seperti itu? Pernah pikir, aduh mau dibawa kemana nih ya? Aku mau buat apa ya? Nah, saat kita berpikir, aku mau buat apa ya? Nah, coba duduk,
diam, kalau bisa, kalau kita orang Islam berwudu, sholat, minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga yang ciptakan kan Allah, pikiran kita Allah yang ciptakan. Jadi kita bisa minta petunjuk pada Allah dan kita mohon dimudahkan dalam setiap urusan dan setiap lisan kita akan menyampaikan hal yang bisa mencari solusi inovatif tersebut. Itu pernah saya ucapkan ke diri saya sendiri ya. Saat saya diminta penyampaian, bisa nggak kita buat pelatihan ini? Saya bingung juga. Ada pimpinan luar biasa memberikan ide luar biasa. Bisa nggak ya kita buat nih untuk anak-anak yang akan kita targetkan jadi TNI atau Polri atau Sekdin. Kita bisa buat bimbelnya, bimbingan belajar. Nah, sementara anggaran itu terkunci, nggak ada bisa digerakkan lagi. Itu nilainya pasti besar kalau kita pakai anggaran. Nggak kemana tuh, ratusan juta hitungan kami. Nah, saat itu kita coba sampaikan kepada pimpinan, kita coba, insya Allah Pak, kalau memang ada jalan, saya coba pikirkan dulu. Minta waktu, jangan lama-lama. Oke, minta waktu. Saya berpikir, kemana ini arahnya ya, bisa. Saya coba aja, sholat dulu. Saya coba tenangin diri dulu. Begitu selesai, saya tenang, aku pasti bisa. Insya Allah, aku pasti bisa. Ini pasti ada solusinya. Begitu tenang, terpikir sendiri. Oh iya, kenapa enggak ya CSR ilmu? Nah, seperti itu. Jadi kita harus tenangkan diri, hilangkan dulu beban-beban tekanan terhadap perintah tadi. Kita slow sedikit bahasa saya ya. Jadi tenang, insya Allah dapat inovasi itu. Akhirnya saya telepon teman, ya. Kalau bahasa 50-50 itu kan, 50-50 gitu kan. Kalau pertanyaan di dalam apa kuis apa want to be millionaire, nah tuh. Nah, mau call teman dulu? Saya waktu itu nggak call teman, saya call yang punya teman, siapa Allah tuh. Habis itu baru 50-50, 50-50, buang pikiran separuh, buang pikiran separuh, baru buk dapatlah solusi itu. Nah, akhirnya telepon teman tadi, bisa nggak bantu saya dengan sedekah ilmu? Nah, ini dia. Bismillah, sedekah ilmu, mau nggak? Karena nggak semua juga ada bagian yang bisa sedekah uang. Ayo dong sedekah ilmu. Mungkin ilmu bermanfaat akan menjadi ladang amal di kemudian hari. Nah, teman saya nyambung, tep, dipegang. Pak Roli The Master, Kota Langsa. Terima beliau, Alhamdulillah, jadilah kami punya MOU, Memorandum of Understanding ya kan, kerjasama bareng, alhamdulillah terjadi 60 hari pendidikan, pelatihan, bimbel gratis bagi begitu buka pendaftaran 118 orang. Memang dia luar biasa. Luar biasa ya, Pak Roli sendiri dan jajarannya komitmen mereka. Cuma nih anak-anak kita yang kurang komitmen, sedih juga kita lihatnya. Kadang nanti datangnya pakai pakai ini orang nih, pakai kayak gelombang gitu. Padahal tiap hari 5 hari kerja kita selalu berikan waktu untuk mereka, 3 kali untuk fisik, 2 kali untuk akademik. Tapi itulah dia, ini sebuah tantangan yang kita teruskan saja, jalan terus. Nah, alhamdulillah anak-anak ini sedang tes TNI, banyak yang sedang di Banda Aceh, jadi sudah 1,5 minggu kita off-kan dulu karena kita menargetkan untuk nanti ke depan kita lanjutkan lagi. Sisa waktu yang masih belum selesai di 60 hari. Nah, ini dia. Coba keluar dari bagian untuk cari solusi itu sendiri. Bahkan pemikiran saya sendiri tentang adaptif dan inovatif ini sebenarnya nggak gampang, enggak. Tapi kita harus berpikir tenang, tenang, jauhkan dari tekanan dulu, kita insya Allah dapat solusi inovatif itu. Dan yakin bahwasannya kita manusia masih bisa berpikir lebih dari itu. Next. Ya, ya, kolaboratif. Nah, kolaboratif. Tadi inovatif ya, adaptif itu bagian dari inovatif. Sekarang kolaboratif nih. Coba balik ke adaptif tadi bentar. Nah, adaptif. Ini ada tadi lupa saya, maaf agak mundur dikit. Kita punya
cara, semua orang udah di Indonesia udah pakai itu, bahkan di dunia. Namanya ATM. Itu modifikasi. Ini nggak saya buat kemarin tadi di sini. Nah, amati, tiru, modifikasi. Kita mau cari inovasi nih. Amati coba. Siapa sih yang hebat nih, yang udah buat inovasi ini? Saya kemarin buat juga nih bimbel bimbel gratis ini ada yang saya lihat, ada. Saya searching di Google, dapat nih. Saya amati kan. Ternyata ada dari Provinsi Sumatera Utara yang buat bimbel, tapi tidak gratis, pakai dana pemerintah. Nah, saya mikir lagi kalau gratis gimana caranya? Nah, ini tadi amati, tiru, modifikasi, solusi untuk inovatif tadi. Nah, ini ada banyak ya saya buat nih petikan cuplikan-cuplikan foto inovasi-inovasi Kota Langsa. Misalnya ada bagian baju gratis, baju seragam gratis. Terus ada juga inovasi-inovasi nanti ke depannya nikah gratis, ke depannya lagi target stunting 0, target ada pembukaan penerimaan ataupun penempatan untuk tenaga kerja sampai 10.000 untuk 5 tahun ke depan. Insya Allah, yakin dan percaya. Kita harus punya keyakinan, pasti tercapai, insya Allah. Next. Ibu lama kali katanya. Oke, selanjutnya kolaboratif. Nah, nih, kerjasama antar unit kolaboratif. Unit mana dunia untuk capai tujuan bersama. Ini bisa lihat ya, kita juga semua kita saat ini Indonesia sedang dikejar kata-kata kolaboratif, kooperatif, konsultatif, koordinatif, semuanya pakai kata-kata intinya kerjasama semuanya di situ tuh. Kolaboratif ya, bagaimana kita berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama karena semua adalah bagian lini pemerintah Indonesia dengan kata-kata yang berbeda, dengan bagian judul instansi terkait, dengan judul instansi vertikal, instansi horizontal, bahkan organisasi dan masyarakat untuk juga tokoh masyarakat itu sendiri. Kerjasama dengan instansi luar, penting membangun hubungan baik. Ini dia, hubungan baik dengan konteks-konteks etika bukan? Udah pasti. Gimana kalau kita mau hubungan baik kalau kita etikanya tidak terbaik gitu? Mau buat yang baik tapi etikanya nggak baik gitu. Susah. Dengan instansi pemerintahan lain apalagi swasta atau komunitas untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar. Yakin dan percaya dengan etika ini kita bergerak kemana aja. Tadi udah disampaikan. Mau kita di tatanan pemerintahan, organisasi, ASN, masyarakat, sosial, di bagian lini manapun, bahkan yang terkecil adalah kelompok keluarga sendiri. Kalau dengan etika ini baik, kolaboratif itu bisa diterapkan di mana dunia kita berada, yang penting masih di dunia ini, insya Allah itu akan menjadi kompas hidup. Saling mendukung. Nah, ini dia sebuah tim tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Karena kita juga jangan pernah merasa penting. Hari ini juga sama, diri saya sendiri tidak pernah merasa penting karena kita juga sebagai kepala dinas tak akan mampu bekerja sendiri kalau tidak ada tim kita. Kita nggak akan mampu kalau kita nggak saling mendukung dan menguatkan. Dan jangan pernah ada kata-kata yang sulit diucapkan, itu cuma sebuah kata maaf. Ibu pernah nggak ngomong maaf dengan anak buah? Pernah? Sering? Sering nggak? Nggak sering kali sih, jarang ya, jarang. Paling dalam 1 tahun mungkin 2-3 kali ada saya sampaikan. Kata maaf Bu, iya, karena memang manusia biasa, nggak mungkin luput dari kesalahan itu sendiri. Nah, jadi kira-kira inilah kata-kata kerjasama. Kerjasama dibalut wajib dengan etika, karena untuk memulai kerjasama nggak akan mungkin tanpa etika. Nah, etika ini sendiri adalah bagian dari menciptakan kolaboratif yang baik ya di semua lini. Oke, next. Etika dalam interaksi sehari-hari. Ini tadi udah selesai ya kita tentang akhlak tadi. Nah, sekarang etika dalam interaksi sehari-hari. Nah, etika berkomunikasi. Nah, ini penting untuk ASN.
Kenapa sangat penting? 3 bagian ini harus benar-benar kita pahami karena 3 bagian ini yang kita jalani untuk berinteraksi sehari-hari. Ini kalau kita tidak bisa dan tidak mampu mengendalikan, memanajemen, maka akan berimbas pada diri kita sendiri. Bisa ini larinya ke ranah hukum seperti itu. Nanti kita lihat bersama. Area yang sering terlupakan, ini dia. Etika berkomunikasi, jelaskan pentingnya bersikap sopan. Sopan, profesional dalam setiap percakapan, baik lisan maupun tulisan. Misalnya nih, dalam grup WhatsApp dinas sekalipun. Bagaimana kita menyampaikan? Karena ada bagian yang pernah saya dengar dan saya ikutin seminarnya, bahkan ada workshop. Kadang-kadang antara generasi ini dalam dunia berkomunikasi ya, dimanapun, mau itu bernegara, bermasyarakat sekalipun sama saja. Kadang-kadang kita dengan kapasitas gen yang gen itu pasti generasi gitu ya, sampai generasi yang berbeda-beda. Kalau dulu saya pernah belajar ada namanya generasi baby boomers, ada namanya generasi X, ada generasi milenial, sekarang generasi Gen Z lagi namanya. Nah, ada lagi yang lebih sedih lagi namanya, nah ini dia, Gen Strawberry. Iya, Bu, beda-bedanya apa sih itu? Beda kalangan dan kelompok umur. Nah, seperti itu. Kalau saya di Dinas Ketenagakerjaan, pengelompokan umur 0 sampai 14 tahun itu anak-anak, kelompok non produktif, ya, besarannya juga enggak banyak. Kalau untuk Kota Langsa izin sekitar 25,02%. Kalau untuk angkatan kerja, usia angkatan kerja 15 sampai 59 itu sekitar 65,89%, dan untuk lansianya di atas 60 itu sekitar 9,1%. Nah, jumlahnya segitu. Iya. Nah, cakupan ini dipisahkan lagi dengan generasi pengadaptasi atas kemajuan teknologi dan kondisi masing-masing fase. Itu ada namanya generasi baby boomers, ada generasi Gen X, ada generasi Gen Z, ada generasi tambahan yang ini yang sedih sekali ya, Gen Strawberry. Nah, apa itu yang paling sedih nih? Yang paling sedih aja saya cerita sedikit. Gen Strawberry ini di dunia kerja ini refleksinya nyata dan nauzubillah summa nauzubillah jangan terjadi. Walaupun kelompok ini dengan jumlah yang kecil, apa itu? Gen Strawberry nggak mampu bertahan terhadap tekanan kehidupan. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dengar kenapa sih kasus-kasus nauzubillah min dzalik ya, kasus-kasus menghilangkan nyawa sendiri itu dengan kapasitas sekarang sudah sering kita dengar seperti itu termasuk Gen Strawberry tidak mampu beradaptasi atas tekanan. Bahkan mereka praktis dalam hidup praktis. Kalau aku dimarahin sekali 2 kali langsung cabut itu. Cabut dari apa? Kalau memang lagi bekerja, dia cabut dari pekerjaan. Kalau lagi dalam rumah tangga, udah, nauzubillah min dzalik, terjadi perceraian. Loh, Bu, Gen Strawberry itu bukan anak akhir-akhir usia, bukan. Gen Strawberry itu bisa dari keempat bagian generasi tadi. Dan Gen Strawberry ini tercipta karena yang pertama, tingkat ketakwaan kurang, keimanan kurang, udah pasti itu. Yang kedua, inner child yang menciptakan depresi-depresi tertentu. Yang ketiga, karena ekonomi. Nah, seperti itu. Jadi kita kembali kepada kata-kata cerita kita hari ini, etika dalam interaksi sehari-hari, etika berkomunikasi. Nah, inilah dia. Kalaulah kita berbicara ya antara percakapan lisan maupun tulisan, hari ini jempol kita sering menuliskan sesuatu dalam WhatsApp. Bisa nggak? Banyak kan kejadian viral, kejadian dengan jempol kita hari ini kita berbicara di dalam WhatsApp kah, di dalam medsos lainnya bisa menciptakan hal-hal yang larinya ke ranah hukum seperti itu. Yang kedua, etika bermedia sosial, sama nih, udah kita cerita tadi.
nggak gampang ya. Jejak digital itu hari ini untuk dunia kerja sendiri, nggak usah dunia kerja. Ini saya baru melihat adik saya, ponan saya baru selesai lamaran itu dengan aparat penegak hukum, medsosnya diperiksa. Terus yang mau jadi aparat-aparat penegak hukum lainnya ataupun untuk masuk dunia kerja perusahaan, medsosnya diperiksa. Jadi hati-hati, rekam digital itu luar biasa. Rekam digital itu tanpa sadar kita sudah ada algoritmanya. Apa yang kita sering lihat, itu yang akan sering muncul. Karena algoritma di dalam dunia digital itu tidak main-main ya. Tidak serta-merta izin. Tidak serta-merta bisa kita abaikan. Di dalam dunia kerja itu sangat-sangat dilihat konten apa yang sering kita lihat. Apakah kita memiliki pikiran positif atau negatif itu akan terlihat seperti itu. Baik. Jadi kembali kepada algoritma media sosial. Nah, rekam digital ya. Hati-hati, bisa merugikan diri sendiri, bahkan bisa merugikan instansi kita sendiri, dan bahkan bisa merugikan orang-orang di sekeliling kita. Banyak citra-citra yang tercipta salah jika medsos kita bermain dengan citra-citra yang negatif. Nah, pencitraan diri juga bisa muncul di medsos ini. Munculnya viral nih,